Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iwan Mustika. Dalam ini akan melanjutkan penjelasan atas jawaban lampiran 6 form surat perintah kerja SPK yang merupakan bagian dari tugas buku kerja mengelola kontrak PPJP level 2 untuk kompetensi PPK tipe C model MOOC batch 2 tahun 2004. Baik, sebelumnya berdasarkan buku kerja yang eh, telah diunduh bahwa eh, untuk eh, penawaran yang telah dijelaskan pada buku kerja terdapat dua penyedia, yaitu CPD dan CPE, yang kemudian oleh pejabat pengadaan telah mengeluarkan berita acara hasil pengadaan langsung berdasarkan kegiatan pemilihan penyediaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung dengan nomor PBJ titik 33 garing 01 garing Dinkes garing 5 garing 2024 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2024 dengan kode paket 123456 merupakan contoh dari kode paket yang diambil secara sembarang. Kemudian nama paketnya adalah belanja pengadaan jasa catering makan minum kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil dengan nilai total HPS sebesar Rp139.650.000. Metode pemilihan yang dilakukan melalui pengadaan langsung. Kemudian terhadap dua penawaran yang telah memasukkan dokumen penawaran, yaitu terdiri dari CPD sebesar 136.500.000 nilai penawarannya, kemudian CPE sebesar 126 juta nilai penawarannya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi untuk kedua penyedia atau kedua peserta tersebut dinyatakan lulus dari hasil evaluasi administrasi. Kemudian tahap evaluasi kualifikasi CPD dinyatakan tidak lulus karena tidak mengisi pernyataan fakta integritas. Nah, ini merupakan salah satu contoh sembarang agar untuk mendapatkan salah satu pemenang dari pengadaan langsung supaya dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Kemudian CPE dinyatakan lulus dari hasil evaluasi dengan nama direkturnya adalah Ahmad. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya adalah evaluasi teknis. Untuk CPD tidak dievaluasi karena tidak lulus di evaluasi kualifikasi. CPE dinyatakan lulus dari evaluasi teknis. Kemudian evaluasi harga dan biaya, CPD juga tidak dievaluasi. CPE dinyatakan lulus sesuai dengan harga dan berada di bawah nilai total HPS. Kemudian CPE untuk pembuktian kualifikasi juga dilakukan terhadap CPE dan dinyatakan lulus hasil pembuktian kualifikasinya. Kemudian untuk tahap hasil negosiasi biaya dapat dinyatakan bahwa negosiasinya tetap senilai 126 juta dari nilai penawaran terkoreksi. Demikian berita acara yang dibuat dan tanda tangani pada hari dan tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagai mestinya pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota X, Ali Putra Mustika. Kemudian langkah selanjutnya setelah dikeluarkan atau diterbitkan berita acara pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, akan menyampaikan BAPL itu kepada
PPK berikut dengan dokumen pendukungnya, yang kemudian PPK akan mengeluarkan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa. Ini maksimal waktunya 5 hari setelah berita acara hasil pengadaan langsung dikeluarkan. Kemudian SPPBJ yang diterbitkan ini adalah dengan nomor 600/01 SPPBJ garing Dinkes garing 5 garing tahun 2024 ini maksudnya, yang dikeluarkan di Kota X tanggal 10 Mei 2004. Ya, karena saya koreksi nanti tahunnya di penomorannya. Ditujukan kepada saudara pimpinan CPE, perihalnya tentang penunjukan penyedia barang dan jasa untuk paket pekerjaan belanja pengadaan jasa, catering, makan minum, kegiatan penyuluhan, pencegahan stunting pada ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2004. Uraian SPPJ ini menjelaskan tentang eh, penunjukan terhadap eh, penyedia yang telah ditetapkan pemenangnya oleh pejabat pengadaan melalui berita acara pengadaan hasil pengadaan langsung, yang kemudian di dalamnya di dalam SPPJ ini penyedia diharuskan untuk segera mendatangi SPK paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya SPPBJ ini. Yang kemudian jika terjadi kegagalan terhadap pendatangan SPK ini, maka penyedia akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan terkait tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Demikian SPPBJ ini disampaikan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X selaku pejabat pendanaan kontrak, yakni Iwa Mustika ST. Tebusannya disampaikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kota X, Apip Kota X, dan juga pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kota X. Selanjutnya setelah SPPBJ diterbitkan, PPK akan mengeluarkan SPK, yakni surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini dibuat berdasarkan dokumen standar dokumen pengadaan SDP yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan peraturannya. Isian dari SPK ini terdiri dari nomor SPK yaitu 600/01 SPK PPK ini maksud saya nih Dinkes 2024. Kemudian tanggalnya dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024. Untuk nama pejabat pendanaan kontrak yaitu nama Iwa Mustika ST dengan jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen yang berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Kota X yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota X, CQ Dinas Kesehatan Kota X yang berkedudukan di Kota X berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota X nomor XXX tahun 2024 tanggal 2 Januari yang selanjutnya disebut pejabat pendanaan kontrak. Kemudian untuk nama penyedianya adalah Ahmad sebagai direktur yang berkedudukan di Jalan Veteran nomor 10 Kota X yang bertindak untuk dan atas nama CPE yang selanjutnya disebut penyedia. Informasi lainnya yang tertera pada SPK ini juga informasi mengenai paket pengadaan, yakni belanja pengadaan jasa catering, makan minum, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Informasi lanjutannya adalah surat undangan pengadaan langsung nomor XX/PL/PP/Dinkes 5/2024 tanggal 2 Mei 2024. Kemudian berita acara hasil pengadaan langsung nomor PBJ-33/01/Dinkes 5 tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024. Kemudian informasi sumber dana
yakni dibebankan atas DPA atau DPPA dalam kurung kurawalnya dana transfer umum, dana alokasi umum DAU, ada Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 untuk mata anggaran sub kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Sub kegiatan ini saya tetapkan sendiri agar dapat terisi pada uraian SPK. Kemudian nilai kontrak termasuk PPN adalah sebesar 126 juta sesuai dengan nilai negosiasi dan penawaran terkoreksi. Kemudian jenis kontrak adalah lamsam. Waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 5 hari kalender. Kemudian informasi selanjutnya adalah informasi pendatangan kontrak yang dilaksanakan oleh pejabat pendatangan kontrak yaitu Iwan Mustika ST. Kemudian untuk dan atas nama penyedia adalah CPE yang diwakili oleh Ahmad atau sebagai direktur. Kemudian selanjutnya adalah informasi atau penjelasan mengenai syarat-syarat umum SPK. Syarat umum SPK ini saya warnakan dengan warna kuning yang yakni merupakan bagian dari isian yang harus diisi dari tugas lembar jawaban hmm, lampiran 6 form surat perintah kerja. Jadi untuk lingkup dan spesifikasi pekerjaan, untuk lingkupnya adalah A. Menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dengan spesifikasi pekerjaan, pertama, kuantitas barang sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Kemudian, kualitas barang sebagaimana yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 3. Waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam SPMK. Kemudian layanan pengiriman ditentukan untuk kudapan atau snack pagi jam 10 waktu Indonesia Barat, makan siang jam 12 siang. Kemudian untuk spesifikasi layanan, 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan dalam 10 kecamatan. Ini juga ditentukan dalam spesifikasi teknis sebelumnya. Kemudian informasi selanjutan untuk syarat umum SPK adalah hukum yang berlaku didasarkan kepada hukum Republik Indonesia, kemudian harga SPK berdasarkan rincian SPK yang akan dijelaskan pada form lanjutannya nanti. Kemudian hak kepemilikan, cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan ataupun subkontrak. Ini hampir sama dengan SDP dalam peraturan lembaga LKPP yang telah ditetapkan. Kemudian jadwal, asuransi, penanggulangan risiko. Kemudian ada isian tambahan untuk penanggulangan risiko yakni poin E, potensi risiko yang mungkin timbul. Itu ada 2. Yang pertama terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 2. Terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko tersebut dapat ditetapkan sebanyak 2 poin, yaitu 1. Menyiapkan rencana dan jadwal pekerjaan secara efisien. Yang kedua, memberitahukan secara tertulis kepada pejabat penilaian kontrak atas setiap cacat mutu yang ditemukan dan memperbaiki, mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan SPK. Kemudian poin selanjutnya adalah pengawasan dan pemeriksaan, pengujian, laporan hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian serah terima pekerjaan. Ini ditandain dengan warna kuning. Pembayaran akan dilakukan untuk poin F, pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. Kemudian poin 16, jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Perubahan SPK. Poin 18, penghentian dan pemungutan SPK. Kemudian poin 19, ini poin yang juga harus diisi
dipilih sistem pembayarannya. Untuk poin 2, sistem pembayarannya dilakukan secara sekaligus. Kemudian poin B, pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima ditandatangani. Kemudian ini ada poin tambahan yaitu poin denda. Poin denda ini juga harus diperhatikan apakah denda ini diperlukan dari secara keseluruhan dari kontrak atau bagian dari kontrak. Untuk SPK ini dendanya ditetapkan sebesar dari nilai SPK, tidak termasuk PPN untuk setiap hari keterlambatan. Kemudian untuk poin 21, ini juga poin yang harus diisi. Untuk perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan negeri. Dan poin terakhir adalah larangan pemberian komisi. Ini merupakan dokumen pendukung yang menjelaskan tentang rincian SPK secara detail agar penyedia dapat menyesuaikan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan juga uh, dokumen penawarannya. Jadi pada daftar kuantitas dan harga ini untuk proyek pekerjaannya disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, yakni untuk nasi kotak jumlahnya sebesar 2.100 porsi dengan harga satuannya sebesar 40.000 dan jumlah totalnya 80 juta rupiah. Kemudian untuk kudapan snack pagi juga disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan jumlah 2.100 dan juga harga satuan berdasarkan harga negosiasi yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan melalui berita acara pengadaan hasil pengadaan langsungnya yakni sebesar 20.000 rupiah dengan jumlah total 42 juta. Jadi jumlah total SPK ini adalah sebesar 126 juta rupiah. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai jawaban lampiran 6 form surat perintah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.